Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, sebelum memulai, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan HIV/AIDS dengan saya, Tarasinta Eskap Nersen. HIV, Human Immunodeficiency Virus, penyebab AIDS, di mana AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV melemahkan sistem kekebalan atau pelindung tubuh, sedangkan AIDS yaitu sekumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Adapun sejarah HIV, pada tahun 1983, Dr. Louis Montagnier dan kawan-kawan dari Institut Pasteur Prancis mengisolasi virus dari kelenjar getah bening yang dinamakan lymphadenopathy associated virus. Kemudian pada tahun 1984, Dr. Robert Gallo dari Lembaga Kanker Nasional menemukan virus dari ODHA yang dinamakan Human Lymphocytic Virus type 1. Ilmuwan lain, J. Levy, juga menemukan virus penyebab AIDS yang dinamakan S-related virus atau IRV. Dan pada akhir Mei 1986, Komisi Taksonomi Internasional sepakat memberi nama Human Immunodeficiency Virus. HIV/AIDS di Indonesia. Pada tahun 1983, berita tidak resmi menyatakan sedikitnya 3 kasus AIDS di Jakarta. Kemudian pada tahun 1987, kasus AIDS resmi pertama dilaporkan pada seorang turis asing di Bali. Dan kemudian hingga April 1999 tercatat 671 kasus HIV dan 238 kasus AIDS, sehingga total HIV/AIDS yaitu 855. Pemerintah memperkirakan sekitar 90.000 hingga 130.000 orang telah terinfeksi HIV pada akhir tahun 2002. Pada tahun 2003 diperkirakan akan terdapat sekitar 80.000 infeksi baru. Faktor penyebab akselerasi penyebaran virus HIV/AIDS. Yang pertama, industri seks yang berkembang sangat cepat. Kedua, adanya prevalensi penyakit kelamin yang sangat tinggi. Ketiga, frekuensi penggunaan kondom yang rendah. Kemudian urbanisasi dan migrasi penduduk yang tinggi. Perubahan perilaku seksual yang cenderung lebih bebas. Pemakaian injeksi dan jarum suntik yang tidak steril. Meningkatnya industri pariwisata dan lalu lintas ke luar negeri. Ini perkembangan HIV/AIDS menjadi AIDS. Yang pertama, ada periode tertular melalui jendela 3-6 bulan. Kemudian diperiksa setelah 5-10 tahun, HIV-nya positif. Setelah itu diperiksa AIDS-nya 1-2 tahun juga positif. Jadi ini perkembangan HIV itu nggak cepat ya, tetapi membutuhkan waktu yang periodenya yang cukup lama. Virus HIV. Virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani atau semen, cairan vagina, dan air susu ibu. Ini yang terdapatnya ya. Jadi virus HIV itu terdapat di dalam sel darah putih yang ada di cairan darah kita, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Ini prinsip penularan HIV. Prinsipnya, ada orang yang positif HIV, kemudian ada kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh, ada orang yang belum terinfeksi atau orang yang sudah terinfeksi HIV. Prinsip penularannya juga ada exit, yaitu keluar dari tubuh manusia, kemudian dia survive, HIV harus kondisi hidup. Kemudian ada sufficient, jumlahnya atau konsentrasinya cukup. Kemudian ada enter, HIV masuk ke dalam tubuh manusia.
keluar dari tubuh dalam jumlah yang cukup dan dalam keadaan hidup masuk ke dalam tubuh yang lain. Jadi kondisi HIV itu kondisinya hidup. Ini ya, rantai penularan HIV, dinamika penularannya. Jadi tadi ada yang akselerasi dari seks bebas di sini. Terlihat di gambar mereka berganti-ganti tanpa menggunakan pengaman atau menggunakan pengaman seperti pemakaian kondom, tapi tidak efektif. Perempuan yang beresiko rendah di sana terlihat ya, perempuan yang beresiko rendah di sini yaitu sini ya, pelanggan, berarti dia nggak terlalu sering tetapi beresiko. Kalau sudah beresiko bisa 50-50 ya, 50-50 dia akan terkena. Jadi untuk perempuan dan lelaki yang beresiko. Kemudian selain penggunaan selain seks bebas ya, ternyata ada juga nafsa suntik. Jadi ini konsumsi obat-obatan. Kemudian ternyata ada juga homoseks, lelaki yang suka sama jenis lelaki. Ini juga yang rentan untuk menularkan terjadinya HIV. Nah, ini yang wajib diketahui ya, jadi jangan takut lagi. HIV tidak menular melalui, jadi di garis bawah ini ya, tidak menular gigitan nyamuk, bersalaman atau bersentuhan, pelukan, ciuman, menggunakan peralatan makan dan minum bersama, tinggal serumah, menggunakan jamban yang sama. Jadi dari keenam ini maksudnya nggak takut lagi ya. Jadi HIV itu tidak tertular melalui gigitan nyamuk. Jadi jangan menghindari orang yang terkena HIV, nggak mau lagi bersalaman, bersentuhan, berpelukan dan ciuman, menggunakan peralatan makan atau minum bersama. Jadi nggak se-ekstrem itu ya, tinggal serumah, menggunakan jamban yang sama. Jadi yang keenam ini bukan faktor penyebab penularan dari HIV. Ini ada beberapa ada A, B, C dan E. Nah, di sini ada A ya. A ini adalah jari kelingking. Jadi abstinence. Kemudian ada be faithful, ada kondom, no drug dan education. Jadi ini beberapa juga terjadi penularannya. Dampak sosial ekonomi epidemi HIV/AIDS. Yang pertama fase penyebaran virus, kemudian fase penyakit dan kematian, fase dampak terhadap keluarga yang ditinggalkan, fase dampak ekonomi, kelima fase jangka panjang, termasuk munculnya rasa takut yang berlebihan, dan memunculkan epidemi yang lain yakni penolakan, prasangka, stigmatisasi, diskriminasi dan pengucilan, tantangan terhadap rasa solidaritas, keadilan dan rasa kemanusiaan. Jadi setelah dia tersebar, kemudian akan dia menjadi suatu penyakit, bisa juga menyebabkan kematian sehingga berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Fase ekonomi sosialnya juga akan terganggu. Kemudian fase jangka panjangnya juga memunculkan rasa takut dan prasangka yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Kemudian di sini ada stigma ODHA. Ini sikap negatif yang diberikan pada ODA. Jadi orang yang terkena atau yang menderita atau yang positif HIV, dia akan cenderung dicap buruk. Kemudian mendorong keterpinggiran ODHA dan mereka yang rentan terhadap infeksi HIV. Dengan HIV dan AIDS sering dikaitkan dengan seks, penggunaan narkoba dan kematian. Banyak orang yang tidak peduli, tidak menerima dan takut terhadap penyakit ini. Menyebabkan beberapa ODHA dan orang yang rentan terhadap HIV/AIDS menjadi kurang dihargai dan merasa malu, sedangkan kelompok lainnya merasa superior.
semuanya tadi, keluarganya, nenek moyangnya juga kadang juga semuanya hidup kembali. Kemudian terjadinya diskriminasi ODHA. Diskriminasi ini terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada prasangka mereka akan status HIV/AIDS. Nah, ya, interi ya, status tadi ya. Kemudian ini contohnya, para staf rumah sakit atau penjara menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada ODHA. Atasan juga memberhentikan pegawainya yang berstatus prasangka status HIV ya, padahal masih berprasangka status HIV. Atau keluarga atau masyarakat yang menolak mereka yang hidup atau dipercaya hidup dengan HIV/AIDS. Jadi banyak sekali diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat mengenai ODHA ini. Peran ODHA dalam pencegahan ini memberikan motivasi pada teman-teman dan pasangannya untuk melakukan tes, kemudian saling memberikan dukungan antar sesama ODHA untuk menjalankan hidup sehat, melakukan diseminasi informasi dan advokasi untuk menghapus diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA, memperluas jaringan layanan dalam rangka memudahkan dukungan layanan terkait dengan kebutuhan ODHA, pemutusan mata rantai penularan terhadap pasangan melalui pencegahan dan perilaku yang aman. Kemudian ini beberapa jenis pelayanan HIV dan AIDS. Ya, ini yang jadi pertanyaan juga ya. Selalu tepatkah hasil tes ini? Ternyata tidak. Kenapa? Ini ya, banyak ya. Karena periode jendela, kerusakan sampel darah, regen yang rusak, kesalahan pada prosedur pelaksanaan tes darah. Ini faktor penyebab yang memungkinkan hasil tes itu tidak selalu tepat. Bagaimana dengan hasil yang tesnya negatif? Tetap ya, mempertahankan perilaku yang aman, mengubah perilaku dari yang berisiko ke perilaku yang aman, mempertahankan hasil tes yang negatif, menjadi elemen aktif kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS bagi kelompoknya, masyarakat dan lingkungan. Jadi, walaupun hasil tesnya negatif, tetap kita harus berperilaku yang aman dan protek terhadap diri kita dan lingkungan. Oke, itu saja penjelasan pertemuan hari ini mengenai konsep asuhan keperawatan HIV/AIDS. Jika ada pertanyaan, boleh komen, kemudian diskusi. Terima kasih untuk pertemuan pertama. Kemudian ada penugasan ya untuk evaluasi. Ya, ini buat ide gagasan agar kasus HIV/AIDS tidak terjadi di lingkungan sekitarmu. Buatlah sekreatif mungkin dan mudah diaplikasikan. Jadi buat ide. Penyakit ini kayak tadi ya, penjelasan yang tadi ada yang hal-hal yang perlu yang nggak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah positif HIV/AIDS. Tetapi ada juga pencegahannya, bagaimana agar tidak tertular atau mempertahankan hasil tes yang negatif. Ya, mungkin itu saja pertemuan dari Ibu.